Imbas kejadian tewasnya bos rental mobil karena dikeroyok oleh warga karena dikira maling, wilayah Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati sempat ditandai sebagai kampung bandit di Google Maps oleh orang tak bertanggung jawab. Halnya itu terdapat ulasan bernada negatif terkait lokasi tersebut. Meski begitu, saat ini tanda tersebut sudah hilang dari Google Maps. Menanggapi stigma negatif terhadap wilayah Kecamatan Sukolilo, PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengaku prihatin. Dalam keterangan pada Rabu 12 Juni lalu, Henggar mengatakan peristiwa ini jadi pelajaran bagi semua pihak. Lebih lanjut, Henggar menepis anggapan bahwa wilayah Sukolilo jadi sarang bandit. Untuk memperbaiki kondisi ini, Pemkab Pati melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai elemen lainnya. Henggar juga berharap agar kegaduhan ini tak berimbas buruk terhadap iklim investasi di Kabupaten Pati yang selama ini sudah baik. Tentunya kita atas nama pemerintah Kabupaten Pati juga mengucapkan berita duka yang mendalam dan kita ikut berduka cita terkait dengan kondisi yang kemarin terjadi di Sumber Soko, Sukolilo. Tentunya apa yang terjadi ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua yang berada di Kabupaten Pati maupun di daerah yang lain, karena tentunya bos rental yang kemarin mengambil mobil ini juga tidak ada komunikasi sebelumnya, sehingga mobil langsung diambil, dibawa menggunakan kunci cadangan, sehingga ada orang yang melihat teriak maling, sehingga terjadilah kejadian yang kemarin terjadi di Sumber Soko. Dengan di mana di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit. Tentunya kondisi ini kita juga ikut prihatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya, karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja, dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas, sehingga jangan sampai masalah-masalah itu terjadi lagi pada kemudian hari, karena memang kondisi ini sampai dengan saat ini juga sudah ada 3 tersangka yang diamankan, dan kita juga masih memantau perkembangannya nanti seperti apa, karena beberapa hari sebelumnya juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap beberapa orang yang ada di sana. Itu kaitannya dengan iklim investasi yang saat ini juga sudah sekencang di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan ini semua tidak terpengaruh, karena tentunya kondisi ini hanya kondisi yang terjadi di luar rentang kendali kita, dan memang kondisi ini lah yang kemarin menjadi prihatinan kita bersama. Pak, langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pati sendiri, Pak, untuk menepis isu itu, Pak? Ya, jadi tentunya kaitannya dengan langkah-langkah itu, kita kan tentunya harus mampu menepis terkait dengan kondisi yang pemberitaan ataupun mungkin netizen yang mengatakan bahwa di Pati kondisinya seperti itu. Sebenarnya itu tidak benar, dan kita juga selalu mengupdate dengan beberapa teman-teman para pelaku di media sosial. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan postingan-postingan yang lebih baik lagi, sehingga tentunya inilah yang nanti akan mampu memperbaiki kondisi-kondisi yang ada saat ini di Kabupaten Pati, karena memang kondisi yang kemarin sangat jauh di luar rentang kendali kita, dan memang inilah kita kayak kecolongan, tetapi prinsipnya kita tidak ada permasalahan, karena semuanya kita coba pulihkan dengan tentunya kita atas nama pemerintah Kabupaten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.